Oke, selanjutnya sekarang kita akan bahas metode lain selain enumerasi. Kalau tadi metode enumerasi itu dilakukan gitu ya, ketika variabel keputusannya jumlahnya hanya ada 2. Nah, sekarang bagaimana kalau variabel keputusannya itu lebih dari 2? Ya nggak, sama ketika kalian menyelesaikan permasalahan simplex. Ya, kalau LP 2 variabel keputusan, kalian bisa selesaikan dengan grafis gitu kan, atau simplex. Kemudian kalau lebih dari 2 variabel keputusan, berarti kalian ngerjainnya dengan simplex lanjutan. Nah, ketika kita bicara tentang integer linear programming gitu ya, kalian juga akan mengenal beberapa metode yang pas untuk digunakan pada saat kapan ya. Yang digunakan sebagai acuan itu variabel keputusan ya. Jadi kalau variabel keputusannya jumlahnya itu 2, kalian boleh menggunakan enumerasi. Ya, kenapa? Karena kalian nanti akan lihat tuh bagaimana setiap titik poin-poin itu dapat dikerjakan karena tercapture dari grafis. Jadi ada X1, ada X2. Nah, cuman kalau variabel keputusannya itu lebih dari atau sama dengan 2, itu kalian bisa gunakan yang namanya metode adalah branch and bound. Cabang dan dia itu bulat gitu ya. Oke. Nah, sekarang saya akan jelaskan ketika variabel keputusannya 2 dan solusinya dengan branch and bound ya. Di sini kalian bisa baca bahwa metode branch and bound merupakan salah satu metode yang digunakan untuk memecahkan model optimisasi bulat integer ya. Metode branch and bound merupakan metode yang umumnya digunakan untuk pemecahan masalah optimisasi kombinatorial atau yang kita sebut sebagai combinatorial optimization problem. Nah, masalah optimisasi kombinatorial ini merupakan masalah optimasi yang solusinya berbentuk kombinasi atau permutasi atau keduanya. Oke, sekarang saya jelaskan ya langkah-langkahnya. Di sini ada persamaan bentuk umumnya gitu ya. Bentuk umumnya bisa memaksimumkan atau bisa meminimumkan, di mana Z sama dengan sigma CJ kalikan XJ ditambah sigma DJ kalikan YJ, di mana ada pembatas-pembatas yang berlaku. Ingat, kita bicara tentang integer linear programming, maka pasti akan ada batasan bersifat bilangan bulat ya. Kalau kalian sudah pernah menggunakan aplikasi Lingo, nanti kalian akan mempraktekannya dengan @bin atau @bin. Kalau bin kita bicara tentang daerah keputusan yang hanya ada 0, 1 ya, khusus tadi. Kalau jin itu yang bulat positif ya. Ingat, dalam integer itu kalian hanya punya 2 variabel keputusan. Satunya adalah bulat positif dan satunya adalah keputusan yang bersifat biner, ya tidak atau 1, 0 ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana penyelesaian dengan metode branch and bound? Oke. Sekarang saya pakai kasusnya yang kemarin, kasusnya yang tadi aja. Yang kita gunakan yang kasusnya yang ini ya. Saya punya fungsi tujuan memaksimumkan Z sama dengan 3x1 plus 2x2, di mana pembatasnya adalah 5x1 plus 3x2 kurang dari sama dengan 15, minus x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 1, dan x2 kurang dari sama dengan 3. Non-negativity batasan, kemudian yang ini adalah integer batasan. Oke, tadi ya sudah saya jelaskan. Oke, nah sekarang gimana caranya? Nah, caranya masih di awal, kita cari dulu solusi optimalnya ya, dengan grafis solusi optimal tanpa integer ya. Tanpa integer, kita cari dulu hasilnya. Oke, hasil optimal solutionnya seperti apa? Oh, optimal solutionnya ternyata saya punya Z sama dengan 9,5 gitu ya. X1 saya sama dengan 1,5 dan X2 saya sama dengan 2,5. Ingat ya, ini masih case LP, jadi bukan yang integer ya. Kalian silahkan cari dengan grafis
Oke, nah kalau sudah, kita bisa lihat gambarnya seperti ini kan tadi ya. Nah, di titik paling atas itu adalah maximum optimization-nya ya. Z max-nya adalah 9,5 ya. Kemudian saya punya daerah arsiran yang warna merah ini adalah visible solution-nya. Oke. Nah, oke. Sekarang gimana menyelesaikan dengan branch and bound sehingga kita tahu nilai variabel keputusannya untuk X1 dan X2-nya adalah bilangan bulat positif ya. Oke, sekarang kita mau melakukan pemecahan terhadap nilai variabel keputusan yang ada. Oke, saya tuliskan ya. X1 tadi variabel keputusannya adalah 1,5. Kemudian X2 nilai variabel keputusannya adalah 2,5. Maka kita pilih salah satu dari nilai yang akan kalian ambil atau kalian pecah. Bebas, boleh X1 dulu ataupun X2. Oke, kalau di gambar yang akan dilakukan pemecahan adalah X1 dulu ya. Oke, kita pilih X1-nya sebagai pemecah ya. Jadi kita akan pecah 1,5 ini. Maka perhatikan yang digambar 17,13 ya. Perhatikan di sini nih. Oke. Note awal saya tuliskan di sini 1, di mana X1 saya sama 1,5, X2 saya adalah 2,5 ya. Nah, karena saya punya X1 itu adalah 1,5, maka pecahan saya adalah di bilangan bulat angka berapa antara 1,5? Berarti ini 1,5 ada di sini ya. Berarti di sini angka 1 dan di sininya adalah 2. Oke, maka saya akan ada di X1-nya kurang dari sama dengan 1 dan X1-nya akan lebih besar sama dengan 2 ya. Ingat, 1,5 berada di antara 1 dan 2. Maka yang diambil adalah bilangan bulatnya 1 dan 2. Posisinya adalah 2 di sebelah area kanan, 1 area sebelah kiri. Jadi di sini saya tuliskan X1 kurang dari 1 dan X1 lebih besar sama dengan 2. Ingat ya, bukan X2, tapi kita motong X1 sehingga variabel keputusannya untuk not 2 itu X1 kurang dari sama dengan 1, untuk not 3 X1 lebih besar sama dengan 2. Oke, ini pencabangannya. Kemudian bagaimana cara selanjutnya? Cara selanjutnya adalah kalian harus melihat di ini ya, model 2 merupakan model 1 dengan penambahan batasan X1 kurang dari sama dengan 1. Nah, jadi di sini ada penambahan 1 fungsi tujuan ya, yang tadinya hanya ada 3 fungsi tujuan. Sekarang karena kita pecah atau kita potong X1 tersebut di X1 kurang dari sama dengan 1, maka dia akan menjadi fungsi pembatas tambahan ya, fungsi batasan tambahan. Oke. Nah, kalau sudah ada di situ, maka dia kan areanya sebelah kiri, benar nggak? Berarti yang melewati 0,0 itu adalah titiknya. Sehingga sekarang areanya berbeda dengan di kondisi awal. Perhatikan bagian sebelah yang saya biru ya. Jadi arsirannya karena tadi satunya dipotong kan. Nah, ini kan memotong nih. Nah, yang tadinya adalah arsirannya sampai segitiga itu, segi 4 yang tak beraturan, sekarang jadi yang bentuknya di arsiran merah. Ya, oke, sekarang perhatikan lagi. Saya hanya punya titik 3. 0,1, 1,0 dan titik di sini adalah 1,2. Ya enggak? Oke, karena titiknya adalah titik potong bulat. Maka sekarang tinggal kalian masukkan not awal 1,2 ke dalam bersamaan fungsi tujuan ya. Dimana fungsi tujuannya tadi apa? 3x1 plus 2x2 ya, maka masukkan 3 dikalikan 1 ditambah 2 dikalikan 2. Di sini 3, di sini 4, sehingga hasilnya 7. Maka Z-nya adalah 7. Z sama dengan 7, X1 sama dengan 1, dan X2 sama dengan 2. Oke. Nah, sekarang perhatikan apakah nilai Z ini ya, Z hasil pemotongan tadi lebih besar ya. Z pemotongan apakah lebih besar daripada Z
pemotongan apakah lebih besar daripada Z awal ya. Oke, Z pemotongan 7, Z awal adalah 9,5. Lebih besar nggak? Enggak. Nah, kalau dia itu tidak lebih besar, maka apa yang terjadi? Di situ belum terpotong ya. Jadi di sini kita baca ya. Kalau misalkan di sini itu ternyata nilainya di sini nilainya adalah berarti ini X1 saya sama dengan 1, X2 saya sama dengan 2, dan Z-nya sama dengan 7, maka ini sudah terpotong. Terpotong itu artinya apa? Karena yang kita inginkan sudah dipenuhi apa? Bilangannya adalah bilangan bulat ya. Oke, kita buletin tuh di situ. Nah, sehingga hasilnya adalah 7. Nah, sekarang dicek apakah tadi nilai Z-nya itu ya 7 dibandingkan 9,5 lebih besar nggak? Kalau belum lebih besar, maka ini bukan not optimal solution. Oke, selanjutnya gimana kalau not optimal solution? Ya, kita cari lagi di pencabangan yang kedua. Ini ya. Yang di sini nih, belum ini dicari nih. Oke. Sampai sini dulu, nanti saya teruskan di video yang selanjutnya supaya kita pelan-pelan dulu.